Yuk, cepat mulai Ren. Siap senior. Oke, selamat datang kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik yang diselenggarakan oleh SIGMAPI, Policy Research and Data Analysis. Dan seperti biasa, kita kembali dengan tema-tema yang penting untuk dibicarakan dan perlu segera didiskusikan. Nah, tema besar kita kali ini kita berbicara terkait dengan perkembangan terkini Afghanistan ya, yang kita beberapa waktu lalu sempat viral di berbagai media sosial, bagaimana misalnya sekian banyak penduduk di Afghanistan mendatangi bandara untuk dapat segera meninggalkan Afghanistan karena pemerintahan direbut sepenuhnya oleh kelompok Taliban. Dan juga kita juga sempat mendengar berita bagaimana viralnya Presiden Afghanistan yang kemudian pergi meninggalkan negerinya dengan membawa sejumlah besar uang, dan tidak ketinggalan juga ada cerita yang cukup memilukan ketika salah satu bekas menteri Afghanistan misalnya kemudian menjadi loper koran di negara asing. Jadi ini menarik sekali karena Afghanistan telah menjadi satu bentang negara yang selama ini menjadi salah satu wajah kebijakan luar negeri negara terkuat di dunia, Amerika Serikat, yang juga dulu presidennya pernah datang ke Indonesia, sempat menjadi viral juga, minta dibuatkan landasan sendiri dan seterusnya. Nah, pada intinya hari ini kita akan bicarakan hal-hal tersebut, ditemani tentu saja bukan cuma saya sendiri, ada juga senior Hardi yang tentu teman-teman sudah tunggu. Senior. Jadi ngomong apa? Afghanistan ini sesuai dengan peta yang ada di belakang senior. Ya, ya. Jadi kalau buat kita, angkatan saya, tuh Afghanistan tuh kenangan masa lalu, karena waktu itu kan pemberitaan di media itu, kalau berita dalam negeri itu kan dibatasin. Ya, ya. Tapi kalau berita internasional itu terbuka banget, di expose dengan luar biasa oleh media yang ada di Indonesia, dan memang menarik karena tahun 80-an itu kan dunia lagi gonjang-ganjing banget. Timur Tengah perang, Iran-Irak, lalu kemudian juga di Amerika Latin sana masih ada juga gerakan-gerakan pemberontakan. Eropa masih ada teroris IRA misalnya. Nah, di Asia Tengah, Afghanistan ini menjadi primadona berita lah, karena emang seru dari dulu. Berarti memang secara zeitgeist juga pada masa itu memang lagi rame-ramenya ya senior ya? Iya, makanya ketika sekarang kita memperhatikan Afghanistan, padahal negara itu kan jauh di sana, gitu loh, nggak ada urusan dengan Indonesia, hubungan dagangnya juga sedikit. Indonesia juga nggak memandang Afghanistan sebagai sebuah partner dagang yang utama, misalnya. Tapi kok perhatian kita begitu intens ke sana, karena memang sejak 40 tahun yang lalu kita memperhatikan negara ini dengan sangat intens. Jadi ya paling tidak sampai sekarang masih ada proximity antara kita dengan Afghanistan, dengan situasi yang terjadi di sana. Dan memang seru, beda lah dengan di Indonesia ya, di Afghanistan itu. Di sana itu kan suku-suku itu hidup dengan sangat ketat di satu koloni tertentu, dan mereka kalau orang Amerika bukan sebuah negara yang asli sebenarnya, karena dari satu kampung ke kampung nggak ada jalan, nggak ada fasilitas infrastruktur, sehingga masing-masing orang tuh tinggal di sukunya itu saja, mungkin selama seumur hidupnya akan tinggal di kampungnya itu saja. Jarang sekali ada pernikahan kawin. Kotak-kotak ya masyarakatnya ya. Karena nggak ada interkoneksi yang satu sama lain. Kecil, karena geografisnya memang sulit. Nah, hal yang seperti itu yang membuat persatuan di Afghanistan juga jadi problem gitu loh, karena di antara mereka memang tidak terbiasa melakukan komunikasi yang intens selama berabad-abad sebelumnya. Kalau misalnya situasi kita kayak Afghanistan, misalnya kita lagi di Semarang nyari nasi Padang susah gitu lah kira-kira ya. Susah, orang Padang ini jarang di sana gitu. Jadi ya gitu. Orang Padang nyari soto Semarang juga susah ya. Susah juga. Nah, itu bedanya kita. Kalau kita kan lebih enak. Ya. Dari dulu berkomunikasi antar suku itu udah biasa, perkawinan antar suku biasa gitu di kita ini.
Beberapa suku agak nggak biasa tapi senior, high cost tetap. High cost, ya untuk pindah kampung aja kan udah capek benar gitu buat Ya, mereka. ya, ya, ya. Jadi ya taruhannya banyak gitu loh, mau diterkam singa gunung nanti kan bahaya gitu kamu keluar. Jadi emang mereka lebih banyak tinggal di kampungnya sendiri-sendiri sehingga introvert itu kecenderungannya di antara satu suku dengan suku lain, dan akhirnya itu yang membuat negara ini susah mempertahankan kesatuannya meskipun secara umur sebenarnya udah cukup tua. Peradaban di sana kan udah ribuan tahun. Ya. Jadi ya meskipun kebanyakan dari sejarahnya mereka lebih banyak diduduki atau menjadi kawasan koloni dari negara-negara kuat yang ada di sekelilingnya. Persia, dulu Makedonia sempat menguasai mereka, Mongolia, Genghis Khan sempat menguasai mereka, terus Persia lama menguasai mereka. Akhirnya kemudian datang penjajahan Inggris, mereka digabungin dengan Pakistan. Sampai dengan Inggris mereka perang 3 kali. Inggrisnya kewalahan terus kan, Afgan lawan Inggris tuh 3 kali berperang dan Inggris kerepotan terus ngadepin mereka. Akhirnya mereka merdeka resminya di 1819, terpisahlah dari Pakistan. Jadi ini yang spesial hari ini nih teman-teman. Jadi senior kita selain hari ini bertindak sebagai host, sebetulnya beliau ini setengah narasumber. Ya separuh lah berbagi pengalaman aja, bukan dari uniknya meskipun masyarakat Afghanistan terkotak-kotak, senior ini sering bertemu orang Afghanistan di Indonesia kebetulan. Dan jangan lupa senior, kenapa Afghanistan penting? Karena di kita ada penyanyi top dari Afghanistan. Terima kasih cinta. Namanya Afgan, lulusan UI, kira-kira gitu. Oke. Nah, kita langsung aja sambut narasumber kita dulu, senior. Siapa? Mas Dida Darul Ulum. Mas Dida, mana nih Mas Dida? Oke, Mas Dida. Oke, selamat datang Mas Dida. Apa kabar? Terima kasih sudah diundang, Bang Hardy dan Mas Reno. Kita perkenalkan dulu ya. Jadi Mas Dida ini kebetulan sebelum kuliah lama di pondok pesantren senior. Kabarnya dulu hampir berangkat ke Afghanistan, cuma nggak jadi. Jangan, untung enggak ya. Oke. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Paramadina. Jadi muridnya Cak Nur ini. Kemudian melanjutkan master lagi di Paramadina. Jadi studinya juga spesifik terkait dengan filsafat Islam. Jadi ini narsumnya top Marco Top, temanya pas untuk Afghanistan ini, senior. Gitu. Coba ini gimana nih? Jadi Afghanistan sekarang ini sudah dikuasai Taliban, tapi kan reputasi mereka dalam berpolitik ini kan rada berdarah-darah terus. Itu udah biasa tuh, presiden dijatuhin bunuh ya di sana itu ya paling sering ya. Nah sekarang Taliban masuk nggak sempat dibunuh presidennya, keburu kabur. Nah, gimana Mas Dida? Gimana Mas Dida? Ya, memang bicara Taliban ini bicara yang ya isu seksi tentunya, tapi juga sesuatu yang harus kita jadikan pelajaran ya, khususnya bagi bangsa Indonesia, yang mana mayoritas penduduk kita kan beragama Islam, tapi kita masih menjadi satu negara yang relatif bisa menjaga hubungan baik dengan Afghanistan sampai sekarang. Entah itu dari tahun 2018 misalnya, sejak Pak Jokowi berkunjung di sana, lalu ketika itu juga Pak JK sudah membuka hubungan diplomasi ya ke sana di eranya Pak Ashraf Ghani. Bahkan sampai sekarang pun Taliban itu masih membuka komunikasi dengan Indonesia, gitu. Khususnya Indonesia sebagai role model lah, kira-kira seperti itu, role model bagi Taliban untuk bagaimana seharusnya mereka itu menjalankan roda pemerintahan di Afghanistan. Makanya kalau kita lihat sekarang, misalnya juru bicaranya Taliban, misalnya kayak Suhail Shaheen, kalau kita lihat wawancaranya di YouTube, ada gitu ya, dengan salah satu media tertentu, dia bilang bahwa Taliban itu berbeda kok dengan yang 20 tahun lalu misalnya. Kita itu terbuka, lain sebagainya gitu, dan juga kita akan menjamin hak-hak perempuan akan tetap dipenuhi gitu. Artinya
kita juga belajar dari Indonesia, kira-kira seperti itulah. Walaupun lagi-lagi mereka itu tetap menggunakan kata kunci, yakni syariat. Nah, persoalan syariat ini yang sebenarnya bisa kita kaji lebih jauh. Jadi syariatnya itu seperti apa gitu? Apakah itu tetap strict, ketat dan lain sebagainya, atau memang syariat yang modelnya itu kayak kita? Jadi nggak perlu formal, tapi sebenarnya syariat Islam itu sudah dijalankan di Indonesia. Gitu. Itu dan kalau bicara Taliban ya tentunya itu kan tadi sempat diskusi juga dengan Reno santai bahwa Taliban itu memang pada awalnya dia itu dari Pakistan sebenarnya, dari Pakistan, munculnya itu dari Pakistan sebagai dia muncul dari madrasah-madrasah ya, sekolah-sekolah yang menampung pengungsi dari Afghanistan sendiri, kan perbatasan dengan Pakistan di bagian mana, lalu dengan Iran, lalu dengan negara-negara lain ya. Nah, awalnya kan dari sana, yang sebenarnya mereka itu dibentuk karena perang dingin, gitu. Karena perang dingin antara Soviet dengan blok Barat dan blok Timur, ya. Antara tahun 1979 lah sampai 1989 kurang lebih seperti itu. Itu kan dibantu yang sebenarnya jujur itu dibantu Amerika juga, gitu. Karena Amerika dibantu Amerika ya. Betul. Kalau kita baca ini ya, bahkan wartawan-wartawan di sana juga itu rahasia umum kok, dibantu Amerika untuk meruntuhkan rezim komunisme di sana. Gitu. Ya. Itu sampai tahun 1989. Ya sebenarnya nanti itu runtuh tahun 89, Uni Soviet mundur, lalu kemunculan Taliban itu sendiri itu relatif saya kira tahun 1994 lah, 1994. Yang awalnya itu mereka menguasai Kandahar. Lalu 96 baru itu mereka mendapatkan dukungan yang kuat dari suku yang sangat mayoritas di sana, Pashtun. Akhirnya mereka bisa menguasai Kabul dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Taliban itu memang dari bahasa Pashtun atau dari bahasa Arab sebenarnya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya siswa atau santri ya. Jadi murid ya, Taliban. Tolib itu artinya santri. Jadi kalau orang Arab datang ke pesantren, nah para santri itu disebut tolib gitu. Taliban artinya murid, santri. Gitu. Nah itu sih awal mula Taliban itu muncul ya, kira-kira seperti itu. Cuma kan ini kalau orang yang umum ya, orang umum tuh kan masih perlu mencerna kembali Mas Dida. Misalnya apa sih sebetulnya yang kemudian Taliban itu apa, kemudian pernah dengar juga Al-Qaeda, pernah juga belakangan ini kemudian ISIS, itu barang-barang apa tuh kayak gitu tuh, Mas, kalau boleh tahu nih. Ya baik Mas Ren, ini pertanyaan menarik ini. Satu lagi sebenarnya Boko Haram di Afrika. Jadi ya. Ada beberapa varian gerakan Islam ultra konservatif. Jadi saya nggak menggunakan istilah fundamentalisme agama ya, karena itu bisa dikritik oleh para sosiolog lah. Jadi ultra konservatif agama dalam Islam itu memang banyak menghasilkan kelompok-kelompok yang beragam misalnya. Nah, Al-Qaeda tentu saja berbeda dari Taliban ya, walaupun sempat ada hubungan kan. Karena tahun 2001 pemerintahan Taliban di Afghanistan itu menolak untuk mengekstradisi ya istilahnya Osama bin Laden. Tentu saja itu berbeda karena Al-Qaeda sendiri itu memang saya nggak tahu ya, mungkin 19 berapa gitu, 80-an mungkin itu didirikan. ISIS juga berbeda gitu. Lalu di Afrika itu Boko Haram itu berbeda. Jadi memang kelemahan kalangan ultra konservatif ini memang tidak akan bersatu lama. Gitu. Itu sederhana saja. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya kalangan ultra konservatif ini berbeda sedikit itu sudah langsung mengkafirkan. Jadi misalnya Anda berbeda pandangan dengan saya, Anda kafir. Mesti belajar dari Golkar ini berarti. Jadi memang harus ada istilah itu Wallace Movement ya di Indonesia. Jadi gerakan santai saja. Nah itu kalangan itu memang kalangan ultra konservatif itu memang seperti itu. Itu dari dulu ya. Kalau kita baca sejarah Islam juga begitu. Ya. Misalnya kalau kita baca sejarah Islam ada namanya kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij itu kan artinya mereka itu ultra konservatif
yang sebenarnya awalnya itu satu, tapi karena saking konservatifnya, berbeda pandangan sedikit, akhirnya kafir mengkafir, akhirnya terbagi-bagi. Makanya sekarang bibit-bibit itu yang memang kecenderungan ultra konservatif itu, beberapa sarjana muslim di Indonesia misalnya, itu masih menggunakan istilah neo-khawarij. Artinya mereka itu yang konservatif masih mewarisi bibit-bibit pemikiran keagamaan yang sangat konservatif itu, yang kolot, yang tidak bisa menerima perbedaan gitu, yang tidak bisa santai dalam beragama gitu, yang tidak bisa menikmati seni dan lain sebagainya. Itu sih Bung Reno, dan tentu saja di Afrika juga ada Boko Haram gitu. Dan itu sama juga. Tegang ya, di sana tuh tegang ya. Tegang. Ya, tegang. Mestinya PLN sana kencang suplai listriknya karena tegang terus. Senior, silakan. Ya, karena gini juga, itu kan Al-Qaeda itu pemimpin utamanya adalah Osama bin Laden. Yes. Nah, Osama bin Laden sudah jadi pengetahuan umum gitu, memulai debut politik internasionalnya itu ya dalam kasus Afghanistan, dalam kasus perlawanan terhadap pendudukan Soviet di awal tahun 80-an. Jadi ketika itu coba cari namanya film Charlie Wilson War. Itu cerita tentang Charlie Wilson, seorang congressman dari Amerika yang pertama kali menginisiasi supaya Gedung Putih terlibat dalam persoalan di Afghanistan, bereaksi terhadap masuknya Soviet ke sana. Ada filmnya, Tom Hanks sama Julia Roberts yang main. Nah, karena pada waktu itu Amerika terlibat di Afghanistan untuk merespon masuknya Soviet, dan Amerika kemudian menggunakan tangan Pakistan, waktu itu presidennya Zia-ul Haq, dan Amerika juga karena kebutuhan intelijen, mereka memasok senjata itu tidak M16, tapi AK-47KW. Waduh, itu di KW nggak sembarang KW, dibikinnya dari Israel. Nah, itu dimasukin, jadi orang seolah-olah berperang dengan AK-47, seolah-olah dengan di situ. Nah, agennya itu adalah Osama bin Laden. Jadi Al-Qaeda ini boleh dibilang sebenarnya merupakan alumni legiun asing di Afghanistan tadinya. Orang-orang Afghanistannya kemudian ribut sendiri, mujahidinnya berantem, lalu muncul Taliban yang kesal dengan perkelahian antar mujahidin yang sebenarnya juga dilatari oleh perebutan kekuasaan atas lahan-lahan opium di sana. Nah, Taliban kemudian menjadi alternatif. Nah, orang-orang yang legiun asing, yang orang Arab, yang orang Syria, yang orang Mauritania, segala macam, itu umumnya direkrut oleh Osama bin Laden dalam sebuah organisasi yang bersifat global, namanya Al-Qaeda. Itu ada, jadi antara Taliban dengan Al-Qaeda memang mungkin ada semacam gesekan sejarah yang cukup lama, ada talian sejarah yang cukup lama, sehingga wajar kemudian ketika Osama bin Laden dinyatakan sebagai teroris nomor 1, buronan nomor 1 Amerika, ya larinya ke situ, gitu, bersembunyinya di situ, mencari perlindungannya di situ. Ya mungkin itu benang merah dari Taliban. Kalau dari sisi orientasi, berarti kalau Taliban itu masih domestik ya, artinya dia ingin. Ya, dia belum selesai kok urusan Afghanistan aja mereka masih. Kalau Al-Qaeda kan dia internasional toh. Ya karena dia orang asing di Afghanistan, nggak mungkin dia akan terlibat dengan perebutan kekuasaan secara langsung di sana gitu kan. Toh dia pikir teman-teman Talibannya bisa mengatasi itu. Nah, makanya mungkin gitu loh ketika mereka punya gagasan tentang Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Dida tadi, mereka tidak hanya menjadikan Afghanistan sebagai laboratorium, tapi lebih keluar juga gitu, mencari kawasan-kawasan lain. Nah, jadi memang ternyata kan selama ini kita yang melihat korban tuh hanya pada Perang Dunia 1 dan 2 toh. Tapi setelah melihat berbagai kasus di Indonesia juga ada, di Timur Tengah juga ada, dampak dari Perang Dingin ini ternyata serius dan lebih laten nih, lebih lama gitu loh efeknya. Nah, cuma saya pengen nanya nih ke Mas Dida dulu. Lalu kalau kayak gitu, sebetulnya kenapa sih? Kenapa Afghanistan gitu loh? Kenapa Afghanistan yang kemudian dijadikan basis, kemudian jadikan titik tumpu untuk berangkat lah, kira-kira begitu. Kenapa nggak wilayah-wilayah lain gitu?
Apa istimewanya? Apakah di situ kopinya enak, dagingnya empuk atau nggak ngerti. Jadi coba Mas Rizal gimana? Ya itu pertanyaan menarik ya. Kenapa Afghanistan ya? Gini, kalau secara geopolitik tadi sudah di luar forum tuh tadi Pak Hardi itu sudah agak menyinggung sedikit ya misalnya, karena Afghanistan itu kan daerah yang sebenarnya fasal ya, daerah kekuasaan orang terus ganti lagi dikuasai orang lagi. Nah itu memang secara geopolitik itu berpengaruh, Ren. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang kesukuan di sana itu memang sangat sensitif ya, terutama soal perang saudara itu kan lumayan, kalau kita lihat dari sejarah Taliban misalnya, itu kan cukup lama. Lumayan lah, dari 90-an sampai 96 itu kan, sebelum Taliban meraih Kabul itu. Nah itu kan sebenarnya mereka itu capek, rakyatnya itu. Capek, sehingga waktu Taliban berkuasa, mereka itu seolah-olah mendapatkan angin segar gitu. Wah, jadi kita ini punya harapan nih, kira-kira seperti itu. Tapi nggak lama ya ternyata Taliban juga sama gitu. Nah, lalu memang yang selanjutnya tantangan kenapa saya kira Afghanistan seperti itu ya, karena memang saya nggak tahu ya, kalau menurut saya itu memang pemahaman keagamaan yang relatif, bukan relatif ya, yang ultra konservatif itu, yang memang mau tidak mau itu harus diubah. Nah itu yang pertama. Yang kedua memang penerapan konsep syariat ini yang memang tidak bisa dipahami secara utuh oleh para petinggi Afghanistan. Nah, kalau misalnya mereka tetap mempertahankan pola pemerintahan seperti ini, mereka itu akan begini terus sampai tertinggal gitu. Saya ingin ini aja. Sekarang itu bagi kalangan kayak saya gitu yang suka isu-isu tentang dunia Islam, itu kan kita lagi demam bukunya Ahmad Guru itu. Pak Hardi, Ahmad Guru, tentang Islam, Authorities and Underdevelopment itu kan. Nah, Guru itu menarik sebenarnya. Dunia Islam ini gitu. Kalau misalnya mereka ini ingin memperbaiki kesejahteraan, ingin memperbaiki sistem hukum dan lain sebagainya, itu paling tidak harus menerapkan dua hal. Yang pertama itu citizenship, kata dia. Maksudnya tentang pengetahuan atau wawasan kewarganegaraan. Terus yang kedua, secular lawmaking gitu. Jadi yang kedua itu adalah pembuatan hukum yang dasarnya itu sekuler. Jadi bukan berarti dalam syariat. Gitu. Ya, Indonesia memang sudah, menurut saya Indonesia ini memang dengan segala kekurangan itu sudah tepat. Gitu. Artinya kita itu memang harus tetap menyuarakan pendidikan kewarganegaraan pertama. Terus yang kedua, dalam proses pembuatan hukum itu memang seharusnya gitu, hukum itu yang sifatnya itu sekuler dalam arti dia menaungi semua warga negara, kira-kira seperti itu. Bukan sekuler dalam arti memusuhi agama, bukan ya. Tapi maksudnya produk hukum kita sumbernya tidak tunggal gitulah ya kira-kira. Betul. Sumbernya itu. Jadi ini Ren. Jadi gini Ren. Kalau Pak Afghanistan, ini lihat peta di belakangnya. Oke. Afghanistan. Karena dari dulu itu Afghanistan itu disebutnya sebagai perempatan Asia. Waduh. Itu kalau perempatan di Indonesia rame tukang cilok senior. Nah itu, ini kalau ke arah sana nih, yang gang kecil itu, ya, itu tembusnya China. Oke, penting. Yang sebelah sini, ini Pakistan. Oke, penting juga itu. Ke bawahnya India. Jadi ada semacam peradaban besar yang disatukan oleh Afghanistan, dihubungkan oleh Afghanistan. Pakai India itu adalah salah satu kebudayaan peradaban terbesar di dunia sejak beberapa abad lalu. Ya sederhananya ke gang sana nonton Lindan, nonton Shahrukh Khan gitu lah ya. Ya, ini Iran. Oke. Ke bawahnya Timur Tengah. Oke. Ya. Atas itu negara stan juga. Uzbekistan yang paling dekat, ada jembatan persaudaraan dari Uzbekistan lalu kemudian masuk akhirnya sampai ke Rusia, sampai ke Eropa. Ini dulu jalur sutra di zaman berabad-abad yang lalu. Itu satu. Jadi mereka yang berdagang lewat darat, yang mau ke Cina, yang mau ke Eropa, yang mau ke Timur Tengah, yang mau ke India, umumnya lewat ke situ. Ya semanggi lah ya, senior semanggi ya. Ya, dan dia punya komoditas yang kerap dibawa untuk berdagang juga dari sana. Yang kemudian terkenal ketika jadi perang antara Inggris dan China. Itu ada opium di situ.
yang itu juga menjadi modalnya mujahidin misalnya untuk berperang. Sampai tahun 2001 eksportir opium terbesar dunia itu adalah Afghanistan. Baru setelah Amerika masuk itu agak tertekan nilainya. Nah, jadi ada beberapa nilai strategis dari Afghanistan. Pertama, lokasinya yang merupakan perempatan Asia. Nah, yang kedua, dia punya opium. Dia punya mineral, dia punya segala macam, tapi kayaknya itu masih susah untuk dieksploitasi. Kok senior tahu di situ ada opium? Ya, bulan sabit emas. Itu kan Oh, terkenal sekali. Jadi dari tahun semoga nggak bernasib sama kayak Coki gitu loh kira-kira. bulan sabit emas kan terkenal sekali. Jauh sebelum segitiga emas di Thailand, Vietnam itu ini dulu kan, bulan sabit dulu. Dan sekarang yang menjadi pemasok utama untuk pasar Eropa itu masih dari situ juga. Kalau segitiga emas ke pasar Amerika. Nah, Rusia dulu berusaha masuk ke Afghanistan karena kan itu wilayah yang sekarang jadi Uzbekistan, kalau dulu masih Uni Soviet kan. Ya. Dia berusaha masuk ke Afghanistan untuk mendekat ke arah China dan ke India supaya mereka bisa memiliki pengaruh yang lebih kuat di Asia Tengah sehingga Asia Selatan dan Asia Timur. Itu Rusia dulu. Nah, belakangan Amerika masuk tahun 2000. Kita berpikir kalau memang sumber daya alam, kandungan buminya mereka worth it untuk dipertahankan, Amerika pasti akan bertahan. Ya. Tapi ya itu, ternyata marginal cost-nya lebih gede gitu daripada benefit yang didapat. Sehingga sepertinya Amerika ya udahlah tinggal aja gitu. Dan Donald Trump, dan sejak Obama sebetulnya udah ada tanda-tanda itu, Donald Trump menegaskan itu akan ditinggalkan. Sehingga ya akhirnya seperti itu. Problemnya, ketika dulu ditinggalkan oleh Soviet, lalu kemudian sekarang ditinggalkan oleh Amerika, belum ada sistem pemerintahan yang ajak di Afghanistan. Oh, oke. Belum ada pemerintahan yang ajak. Dulu ketika ditinggalkan Soviet, kemudian masuk Mujahidin, sistemnya sistem Soviet juga yang dipakai, karena mereka nggak tahu harus bagaimana. Berarti Amerika dan Soviet ini ninggalin bedeng doang ya, senior? Iya, setelah dilihat zong juga gitu loh, dipikir mau ada di sana apa gitu. Ternyata zong, kalau bukan orang sananya mereka nggak tahu harus gimana gitu untuk mengelola kawasan seluas itu yang kebanyakan memang gurun, batu-batu, cadas, nggak bernilai ekonomis lah. Kalau dilihat dari atas coklat semua itu warnanya. Nah, sekarang China menggunakan ini, keperluannya itu adalah karena antara Pakistan dengan China itu ada tebing yang susah, sehingga mereka butuh lahan yang lebih landai untuk akses pipa. Nah, Afghanistan yang dekat ceruk di atas itu bisa dipakai untuk pipa gas dan pipa minyak dari Cina ke Pakistan. Jadi Cina memang lebih berkepentingan secara ekonomi dan itu akan mempengaruhi geopolitik kita. Karena kan Pakistan penduduknya banyak kan? Pakistan banyak, lebih subur daripada Afghanistan. Sedikit lebih subur daripada Afghanistan. Kalau Afghanistan lebih ke utara, dia lebih subtropis, lebih kering. Oke. Di bawahnya lagi India. Berarti clear nih. Artinya karena perempatan itu tadi, karena kan kalau di Indonesia Semanggi itu kan juga jadi rebutan aparat untuk berjaga, senior. Jadi iya, betul. Karena banyak yang lewat. Padahal ya cuma perlintasan, karena sampai sekarang kalau sumber daya alamnya itu sendiri hendak dikeruk, kayaknya belum ekonomis lah untuk teknologi saat ini. Amerika makanya check out dari sana. Uni Soviet juga dulu nggak ngotot. Uni Soviet kan nggak kalah banget sebenarnya. Kalah. Amerika juga sama sekali. Kalau Amerika sama sekali nggak kalah, emang udah nggak niat aja, udah males apa yang mau diambil dari sini. Ini menarik nih. Sebenarnya perginya Amerika itu merugikan Iran dan Turki. Karena yang berkuasa adalah Taliban yang sangat konfrontatif. Dan konfrontatifnya seperti kata Mas Lida itu nggak lihat siapa-siapa gitu. Iran yang Syiah mereka hajar, tapi Turki pun yang Sunni itu mereka nggak suka juga gitu loh. Jadi ya mendingan Amerika yang megang gitu loh. Talibannya dipegang sama Amerika dan sekarang nggak ada yang bisa kontrol, ya agak ngeri juga gitu dengan Turki ini. Tapi ya kalau keluar sepertinya kekuatan Taliban itu nggak ada apa-apanya lah. Mereka jagoan di kampungnya, mereka bisa sangat tega kalau di dalam negeri. Itu tadi ya, presiden-presiden yang mereka jatuhkan bisa dibunuh. Wajar kalau Ashraf Ghani lari, karena dulu-dulu juga begitu.
Dan itu nggak tanggung-tanggung. Dulu itu Raja Zahir Shah, raja terakhir Afghanistan, dijatuhkannya itu sama keponakannya sendiri. Jadi ya secara politik jauh lebih keras daripada Indonesia. Dan di sana nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah gitu. Jadi nggak ada yang menenunkan soal apa namanya perasaan yang sama di antara satu sama lain umat itu. Karena kalau puasa di sana nggak ada imsaknya, senior. Nggak ada imsak. Kalau kita kan mau ini aja ada warning dulu kan, jadi lebih safety kita lebih safety. Tapi gini, tadi menarik tuh yang Pak Ning sampaikan senior soal check out-nya Amerika. Nah, kita pengen tahu nih dari Mas Dida. Terus kalau gitu kan setelah sekian lama Amerika ada di Afghanistan, kenapa kemarin kemudian memutuskan untuk sepenuhnya keluar? Kenapa Amerika tuh check out? Apakah duitnya udah habis? Apa karena udah capek di Afghanistan atau kebanyakan film Hollywood yang mengkritik perang Afghanistan atau gimana? Coba Mas Dida. Ya sebenarnya analisis sederhana itu memang ya capek juga Amerika di sana toh nggak memberikan keuntungan yang konkret kan sebenarnya. Yang ada juga malah ya apa yang ada juga malah ngabisin biaya misalnya dan sebagainya gitu. Tapi itu analisis yang ini ya yang kasat mata tapi nggak tahu mungkin ada analisis lain. Yang pasti memang kalau di soal Afghanistan itu kan malah menurut saya kalaupun Amerika tetap di sana itu malah jadi kontraproduktif ya. Karena itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh kita ini orang-orang Indonesia itu misalnya pertanyaan Afghanistan itu harusnya sebaiknya ngapain? Nah itu kan kita nggak tahu karena sebenarnya mereka sendiri yang harus menentukan nasib mereka itu mau kemana gitu. Yang jelas kita itu kan sudah memberikan jalur komunikasi gitu ya, jalur komunikasi terus juga memberi masukan melalui Ibu Menteri kemarin itu Retno Marsudi. Salah satu poinnya itu adalah berikan perempuan itu haknya gitu untuk mendapatkan pendidikan, untuk berkarir dan lain sebagainya gitu. Jadi nah, sekarang ini dubes Afghanistan orang siapa berarti? Dubesnya itu nggak tahu ya malah sekarang ini. Karena yang begini, kalau kata juru bicaranya itu Suhail Sahin ini, kata dia itu dalam waktu-waktu dekat ini kami tidak membuka istilahnya itu tidak fokus dalam politik luar negeri kami kata dia. Berarti tapi, hubungan diplomatik istirahat dulu gitu ya? Ya karena kami akan fokus membenahi urusan dalam negeri dulu kata dia kan. Kita itu kan juga membingungkan ya antara apa yang diucapkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya juru bicara Taliban itu mengatakan bahwa Taliban ini berbeda dari 20 tahun lalu misalnya. Kami itu akan memberikan hak kepada perempuan misalnya. Lalu memberikan kebebasan, lalu memberikan bla 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 dan sebagainya. Tapi di lapangan misalnya, di lapangan itu terjadi misalnya seorang musisi, musik pop ya, namanya itu Fawad, ya itu kan malah diseret dibunuh misalnya. Lalu para seniman-seniman yang tadinya itu bekerja untuk mural kalau ingat mural ingat di sini juga ya mural itu kan dihapus-hapusin lalu mereka ditangkap-tangkap bahkan sebagian besar dari seniman itu melarikan diri kan dari Afghanistan mencari suaka ke negara lain. Berarti bentuk ekstrimnya Lekramani Kebu ya kira-kira gitu ya. Mungkin di sana lebih parah ya. Nah, iya, bentuk ekstrimnya di sana. Oke, terus. Ya. Apa-apanya kalau yang di sini. Dan seniman-seniman yang hidup di sana juga sampai sekarang itu masih bersembunyi gitu Jadi Mas Dida ini kayaknya emang nggak yakin juga ya Taliban bisa langsung mengubah karakter. Iya memang susah untuk yakin itu Pak Hardi. Susah. Serigala bisa menukar tidak pernah menukar karakternya. Kenapa? Sorry Pak Hardi. Iya, serigala itu bisa menukar bulunya, tapi karakternya nggak akan bisa berubah. Betul. Paling susah sekali. Ada sesuatu yang kontradiksi dari juru bicaranya Taliban ya, Suhail Sahin yang saya tonton di YouTube misalnya. Ketika ditanya wartawan dari Indonesia tentunya, ketika ditanya wartawan sebenarnya model apa kebebasan yang diberikan kepada kaum perempuan misalnya dengan menerapkan syariat Islam dia bilang gitu kan. Nah, dia bilang kami akan memberikan hak kepada perempuan, tapi dengan syariat Islam misalnya, memberikan kebebasan dan sebagainya. Nah, dia bilang kebebasan dan sebagainya, tapi
ini mungkin nggak populer pendapat saya, tapi dia bilang perempuan itu harus berhijab misalnya, karena sesuai dengan syariat Islam. Bagi saya itu bertentangan dengan kebebasan individu, gitu loh. Seharusnya, gitu. Kalau misalnya mereka ingin memberikan kebebasan kepada perempuan, perempuan itu juga harus punya hak untuk memilih, gitu loh. Bahkan dalam soal pakaian. Jadi tidak perlu diatur-atur, gitu. Kan kan ada pepatah itu ya, jangan ajari kami gitu, jangan ajari kami untuk berpakaian gitu, tapi ajarilah gitu kaum laki-laki atau siapapun lah untuk tidak berpikir ngaco atau ya kalau kata Gus Dur itu erotisme di kepala lah kira-kira seperti itu ya. Nah itu kan sesuatu yang kontradiktif gitu loh. Nah kalau pada dasarnya itu kontradiktif, saya rada skeptis juga kalau misalnya bakal ada perubahan di Afghanistan di Taliban ini. Kalau gitu, ketika melihat proyeksi ke depan, kira-kira berat lah ya perubahan. Maksudnya tiba-tiba berubah pandangan sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari dalam waktu singkat tuh ya berat lah ya. Berat ya, kecuali memang mereka betul-betul mau membuka diri gitu, mau membuka diri terhadap perkembangan zaman, terhadap dunia-dunia yang kita hadapi sekarang. Misalnya begini contoh ya, misalnya saya berikan contoh yang real dan ini betul, kita bisa cek semua di internet, di media. Arab Saudi yang memang terkenal sebagai kiblatnya dunia Islam sekarang, karena mereka ya punya Mekah, Madinah. Setiap tahun orang ibadah haji ke sana, umat Islam itu. Itu bahkan gitu, mereka itu membuat satu pantai gitu, yang di mana itu perempuan boleh berbikini di sana gitu. Saudi ini. Nah, Saudi, iya betul. Target itu tahun 2021 itu sudah atau 2022 itu ya. Mungkin karena pandemi itu pasti tertunda gitu. Lalu misalnya soal libur di Saudi itu kan libur ini mungkin harus dikonfirmasi. Libur di Saudi itu kan hari Jumat. Nah, karena mereka krisis ekonomi, mereka ingin mengubah liburnya itu ke hari Minggu. Kenapa? Karena pasar saham liburnya itu hari Minggu gitu di dunia. Jadi otomatis mereka itu, saya kira dunia Islam yang sampai sekarang, dunia Islam itu memang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan ya perkembangan zaman gitu. Ya. Kita nggak bicara Qatar, kalau Qatar kan memang sudah liberal ya. Udah bablas itu udah. Ya gitu. Tapi yang jelas. Mana tuh senior? Pantes senior kemarin bilang katanya mau ke Saudi, baru tahu kita info begini nih. Iya. Jadi kalau kita bicara soal Taliban akan mengubah, kan belum apa-apa saja mereka sudah cenderung nggak bisa dipegang juga gitu. Awalnya kan begitu mereka masuk ke Kabul dan mereka mengatakan kami sudah berbeda, kami sudah berubah, kami lebih moderat, dan kemudian dia menawarkan sebuah pemerintahan yang inklusif. Lalu kemudian Hamid Karzai, mantan presiden, bicara tentang apa yang bisa dilakukan. Abdullah, seorang politisi yang paling penting di Afghanistan, juga bicara. Gulbuddin Hekmatyar bicara juga. Seolah-olah ada semacam antusiasme juga dari para elit Afghanistan dengan janji Taliban yang hendak membentuk pemerintahan yang inklusif itu tadi. Tapi kemarin kan kemudian mereka mengumumkan pemerintahan sementara mereka, dan nggak ada itu yang namanya Abdullah di sana, yang namanya Hekmatyar di sana. Kalau Hamid Karzai memang dia menyatakan tidak akan mengikut dalam pemerintahan. Tapi nggak ada juga gitu siapa yang di luar Taliban yang terlibat. Yang menjadi pemimpinnya adalah Mullah Hasan Al-Kun. Itu Taliban senior, pendiri Taliban bersama Mullah Umar di awal tahun 94. Di daftarnya CIA itu paling atas juga, termasuk paling atas. Lalu Baradei yang selama ini menjadi juru bicara, dia menjadi wakil perdana menteri atau sebagai wakil perdana menteri lah. Apalagi Sirajuddin Haqqani Menteri Dalam Negeri itu teroris paling dicari tadinya di Amerika dalam kasus 9/11. Jadi dari awal Taliban sudah menyatakan sudah tidak bisa menunjukkan janji atau komitmen inklusivitas pemerintahan yang
dia kemukakan. Mungkin masih ada beberapa hari ke depan untuk melengkapi itu. Tapi kan jabatan-jabatan pentingnya sudah diisi oleh Taliban sendiri. Dan ini saya yakin akan memicu kembali konflik di sana, entah untuk waktu yang berapa lama, tapi yang jelas kekuatan ex-mujahidin di luar Taliban sepertinya masih siap aja untuk bertarung, bertempur lagi. Selama opium masih ada, mereka masih bisa mendapatkan uang untuk membeli senjata, ya jalan-jalan aja untuk itu. Nah, makanya saya pikir jangan-jangan keluarnya Amerika ke sana ya untuk meningkatkan transaksi senjata di pasar gelap ya lebih kuat gitu loh di sana. Nah, Artinya posisi sekarang meskipun Taliban hampir mengontrol seluruh wilayah Afghanistan, tetapi tetap ada mujahidin-mujahidin kecil yang tetap beroperasi dengan bisnisnya. Di utara. Nah, ya, tetap jalan itu mereka. Ya, terutama di luar Pashtun. Suku Tajik itu yang paling kuat. Itu dulu panglimanya namanya Ahmad Shah Massoud. Wah, masyhur bener, keren itu orang. Nggak pernah kalah. Lawan Soviet aja nggak pernah kalah. Nah, waktu Taliban masuk, kawasan dia aja yang nggak pernah ditaklukkan oleh Taliban. Tajik, karena Tajik itu dekat Tajikistan ya. Ya, sukunya Tajik. Kalau dia bukan suku Tajik, mungkin Ahmad Shah Massoud udah jadi petinggi penting gitu, mungkin menjadi presiden juga di Afghanistan. Tapi karena dia bukan dari suku mayoritas, paling banter kemarin itu Menteri Pertahanan. Nah, dia tahun 2001 belum 911 udah ada yang bunuh duluan. Agen Al-Qaeda katanya yang melakukan itu. Pura-pura jadi wartawan, wawancara, katanya bawa bom bunuh diri, dia mati, Ahmad Shah Massoud mati juga. Tapi anak buahnya yang sekarang yang ada di kawasan utara itu masih belum bisa sepenuhnya ditaklukkan oleh Taliban. Itu masih dari sampai sekarang masih cukup kuat. Tapi di luar itu, di sesama Pashtun sendiri, Gulbuddin Hekmatyar misalnya, itu masih cukup punya pasukan yang kuat juga karena dia menguasai lahan-lahan ladang-ladang opium di sana gitu. Jadi saya kira akan tetap karut-marut pemerintahan di sana dan bukan sekali-kali jadi model pemerintahan Islam yang baik. Jauh dari kata itu. Ini kita akan melihat barbarisme lagi. Kalau saya menduga ini akan melihat barbarisme lagi. Inggris kecewa sekarang, Amerika kecewa dengan itu, Iran khawatir, Turki khawatir, ya China saya nggak tahu dengan pendekatannya apakah dia bisa mengontrol, mengendalikan kekuasaan. Artinya negara-negara besar kemungkinan bakal intervensi lagi. Tergantung, kalau mereka ribut di dalam ya sudahlah gitu kan, kira ada terlalu ininya. Tapi yang jelas, ini kan perbatasan cukup kuat karena dia sebagai perempatan itu tadi. Dengan Iran dia dekat-dekat, lalu kemudian bisa masuk ke kawasan-kawasan Timur Tengah, lalu ke atas juga ke negara Istan ex-Soviet, ke Eropa. Jadi dia secara geografis ya mungkin bisa mempengaruhi keamanan di sana. Tapi yang jelas, kalau Cina dengan proyeknya itu tadi, belt-nya itu bisa sukses, karena yang di Pakistan dengan Cina, yang perbatasan Pakistan dengan Cina itu di situ, itu kan tebingnya sulit sekali. Nah, kalau misalnya masuk lewat ke Afghanistan itu lebih mudah dan lebih cepat dan lebih efisien. Dan kemudian dengan itu Cina bisa melakukan pendekatan ke penguasa di sana sehingga bisa lebih beradab, ya hasilnya bisa jadi lebih baik. Tapi itu pun bukan jadi model sebuah pemerintahan Islam. Karena sekarang apa jadinya? Emirat lagi. Ini udah berapa kali ganti juga. Dari mulai dinastinya dari Iran, lalu kemudian Durrani, habis itu keemiran, kerajaan, raja dulu, keamiran, kerajaan, habis kerajaan, republik, nasionalis, habis itu republik demokratik yang mengikuti Soviet, habis itu ke republik lagi kembali oleh Mujahidin, setelah itu keemiran lagi oleh Taliban, setelah itu republik lagi oleh Hamid Karzai, sekarang keemiran lagi, jadi berapa kali sistem itu berubah-ubah. Jadi ya, dan setiap kali berubah pertumbuhan darahnya banyak. Nah, kita mungkin ya nonton aja lah, kita serukan dan lain sebagainya. Kita doakanlah yang terbaik itulah untuk Afghanistan karena cuma itu yang mungkin bisa dilakukan. Tapi ya tergantung kalau mereka masih karakternya seperti ini dan tidak bisa menemukan suatu keseimbangan untuk saling berdamai, ya akan terus-terusan. Ya, betul. Ya karena kan kalau kita lihat situasi di domestik kan kita juga dulu pernah berganti-ganti kan, mulai sistem parlementer, kemudian demokrasinya juga demokrasi liberal,
Perdana Menteri juga hampir ganti tiap tahun, tapi relatif masih lebih baik. Meski pada akhirnya bomnya meledak juga, kan gitu kira-kira pada 65. Nah, cuma waktunya ini juga udah lama kita diskusi, mungkin terakhir ya. Saya penasaran nih, Mas Ida. Kan kita lihat berita-berita di BBC ya, misalnya pada situasi tanggal 9 Juli, itu wilayah Afghanistan tuh masih terbagi 3. Artinya ada beberapa wilayah yang dikuasai oleh pemerintah, ada beberapa wilayah yang dikuasai Taliban, dan ada wilayah yang masih dikontestasikan antar kedua kekuatan itu. Tetapi kemudian situasi berubah drastis pada 16 Agustus, semuanya sudah dikuasai oleh Taliban. Nah itu kok bisa secepat itu sih? Artinya kok cuma sebulan lebih gitu loh, langsung hilang gitu. Pokoknya semua minggat gitu. Kok sangar gitu. Itu gimana tuh Mas Ida? Ya, mungkin ini juga ya, karena faktor Amerika itu sudah menarik pasukan juga ya, Ren, ya. Karena tiba-tiba cepet gitu loh, karena kalau Amerika masih di sana itu kan relatif bakal butuh waktu gitu. Nah, Ibarat Mobile tapi Legends berarti ada pemain AFK 2 biji kali ya Mas ya? sorry, apa? Mengerti Ibarat, tuh. ibarat main Mobile Legends ini kan 5 lawan 5. Ini Oh, Afghanistan yang AFK 2 biji, jadi Taliban langsung bum 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 bum, bum habis. Ini Amerika nah, AFK langsung bubar ini. yang jelas ya, yang jelas itu milisi-milisi atau mujahidin-mujahidin kecil itu masih tetap ada lah, tadi Oke. yang dibilang Pak Hardi juga. Hmm. Dan di sisi lain yang panen itu tentu saja masih Amerika ya, melalui perdagangan senjata ilegal. Itu rahasia umum kok. Jadi Ya, ya, ya. itu misalnya kalau kita menonton film Lord of War-nya Nicolas Cage, itu kan jelas bahwa Ya. perdagangan senjata ilegal itu semua Amerika juga ya, kira-kira seperti itu. Nggak kok, ini nggak apa-apa kan kita terbuka begini, Ya, karena kan karena itu, antar negara bagian juga regulasinya kan beda kan, ada yang iya betul. halal senjata, ada yang haram kan gitu kira-kira. Jadi kan si Orlov namanya Orlov, Nicolas Cage itu kan dia diburu oleh polisi di Hmm. Amerika. Lalu dia bilang katanya ketika tertangkap itu dia bilang ke polisinya itu, Anda polisi yang baik. Saya tahu lah bla 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 kata Orlov itu kan. Hmm. Tapi nanti beberapa waktu akan ada orang yang datang meminta Anda untuk membebaskan saya. Ya, betul. Ternyata benar, dan itu petinggi militer gitu. Hmm. Yuli Orlov ini dia pedagang senjata ilegal dari Amerika. Nah, sebenarnya yang menarik dari Hollywood itu, mereka itu tetap terbuka ya terhadap kritik-kritik yang sebenarnya itu mengkritik Amerika itu sendiri gitu. Ya, ya. Dan itu yang dilakukan Osama bin Laden yang dulu. Kenapa Pak Hardi? Ya, itu yang dilakukan Osama bin Laden sebagai agen senjata Ya di betul awal-awal. betul Ya, betul. ya, ya. Sebelumnya Betul, Amin betul. Khashoggi yang melakukan itu. Ya, Ya, betul. Jadi ya lingkarannya itu aja gitu ya, dan kita itu iya. tidak tahu semua lah gitu. Bahkan misalnya film-film yang mengkritik kebijakan yang sebenarnya kebijakan dalam negerinya juga memang terbuka ya. Misalnya kayak film Green Zone itu, Paul Greengrass, Hmm. yang Matt Damon itu kan tentang senjata pemusnah massal di Irak, yang jadi alasan Bush itu kan diangkat juga ke Hollywood. Ternyata memang tidak ada gitu di film itu. Itu cuma alasan aja misal. Nah, jadi memang secara umum ya seperti itulah bacaan saya Oke. itu. Terima kasih. Oke, siap. Senior? Sip, keren. Jadi ya Clear udah ya? santai ngadepin Afghanistan. Itu cuma tontonan aja. Ya itu tadi kita melihat Afghanistan sebagai saudara yang sedang dalam situasi prihatin. Kita mendoakan semoga mereka cepat pulih, Ya, ya. mereka bisa menyelesaikan masalahnya dan nantinya bisa menjadi negara yang maju, bisa menjadi mitra kita, gitu, bisa melakukan semacam kerjasama. Saat ini kan itu semua masih belum bisa dilakukan karena mereka masih bermasalah. Oke. Memang kalau elit bertempur memang korbannya rakyat kecil, tapi kan setidaknya Indonesia sudah menempatkan diri untuk mengajukan agar misalnya hak perempuan dilindungi dan seterusnya ya. Kita sebagai warga sipil ya berdoalah bisanya, karena kan pasti mengerikan pasti situasi di sana kan. Kita prihatin dan seperti yang disampaikan senior tadi berdoa, karena kan kalau lihat paparan analisis dari Mas Dida juga senior Hardi, kemungkinan ke depan ini bisa ada kerusuhan lagi, bisa intervensi negara besar lagi, karena di situ masih ada opium, otomatis perdagangan senjata masih jalan, ya kan? Suku-suku kecil juga
mujahidin juga pengen berkuasa juga seperti Taliban dan seterusnya. Artinya ini masih terus bergerak dan dinamisnya ini terus berjalan. Oke, kira-kira gitu Senior Hadi dan Mas Dida. Thank you Mas Dida udah berbagi di Otentik. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat ya selalu ya. Terima kasih. Oke Senior, ini nggak terasa ngobrolnya lama gitu Senior soal Afghanistan ini. Iya, seru soalnya emang ada senjata-senjata ini. Betul. Ya udah gitu aja. Mungkin nanti kita sambung di tema-tema lain. Sampai jumpa di episode Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik. Sigma-P, Policy Research and Data Analysis selanjutnya. Tetap pantau berita Afghanistan. Jangan lupa dengarkan musik Afgan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.